Kita mau nyobain raket 100 nih. Ini yang series Atomic Air 77. Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, baik lagi bersama saya di channel Badminton Classics Official. Dan seperti video di awal tadi guys, kali ini kita bahas raket yang viral banget dari brand 100. Ya, 1 tahun ini raket ini viral banget. Yang ngeviralin raket ini awalnya sih Bang Nova Eka Saputra ya, karena di channel YouTube-nya videonya nyaris 100 ribuan lebih kalau nggak salah sekarang ya. Dan ini adalah raket di brandnya 100, seriesnya yaitu Atomic Air 77. Teman-teman pasti udah kenal banget dengan raket 100 ini, karena ini adalah salah satu raket 100 yang banyak banget dipakai orang. Sebetulnya apa sih kelebihan dan kekurangan raket ini, nanti sih bakal saya jelaskan ya. Karena memang di beberapa minggu ini saya pakai raket ini buat main terus guys. Apa sih alasannya kok saya pakai raket Atomic Air 77 dari brand 100 ini di beberapa minggu ini? Tentu saja spesifikasi dan juga feel karakter dipakai main seperti apa nanti bakal saya jelaskan juga. Intinya di awal ini raket 100 Atomic Air 77 ini cukup survive di posisi saya sekarang yang belum fit 100%. Ya sebetulnya kalau tangannya sih sehat-sehat aja guys, tapi langkahnya kaki saya yang masih dalam pemulihan mungkin ya 70-an% ya udah sehat. Raket ini cukup bisa mengimbangi permainan saya yang belum fit 100%. Buat teman-teman yang udah pakai raket ini boleh juga lah berbagi pengalamannya, feel pemakaian ketika pakai raket 100 Atomic Air 77 ketika teman-teman pakai di lapangan, boleh berbagi ketika jadi kolom komentar biar kita nanti bisa saling sharing-sharing bareng ya. Oke teman-teman, di awal ini saya ngasih informasi penting dulu ya, bahwasanya raket 100 Atomic Air 77 ini sebetulnya raket bekas dipakai kawan saya guys. Karena memang kemarin dia nyaman banget pakai raket ini kisaran setengah tahunan, kemudian tabrakan patah guys. Nah ini udah saya sambung. Jadi raket 100 Atomic Air 77 ini sebetulnya baru juga enggak, tapi kondisinya udah disambung dengan bahan karbon juga sih. Ya, jadi kondisinya raket 100 Atomic Air 77 ini memang udah sambungin ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nanti detailnya saya lihatin di video. Dan sebetulnya ini jadi satu episode lanjutan ya untuk review saya soal toko teman saya yang di Raket, yang beberapa waktu lalu udah saya buatkan konten di tokonya, yang mana dia memang reparasi raket, tempat ataupun toko perbaikan raket yang memang udah jadi langganan saya dan juga langganan teman-teman semua. Dan Mas Didi Raket itu kan memang udah terkenal banget di sini sebagai tempat terbaik untuk nyambung raket yang udah patah. Dan ini jadi review lanjutan ya. Yang sebetulnya kalau Mas Didi bilang sih raket ini tuh bahan sambungannya pun ya dengan karbon juga. Jadi memang bahannya sejenis dan ini adalah salah satu bahan sambungan raket patah yang kata dia dari berat bahannya itu yang paling worth it, yang memang sepadan dengan bahan-bahan raket seperti biasanya. Makanya kenapa dia terkenal banget dengan sambungan yang masih patah satu tempat kayak gini, biasanya masih bisa ditarik 27, 28, yang masih bisa kenceng lah ya, ditarikan segitu itu raket yang udah patah worth it banget ya, masih bisa dipakai main. Pun sama dengan raket ini, dengan karakter raket 100 Atomic Air 77 yang secara bawaan pabriknya dia udah ada tersendiri gitu ya. Dengan sambungan raket yang udah seperti ini, yang udah pernah patah kemudian disambung, ternyata performanya masih kerasa mewah juga. Bisa dibilang nggak hilang gitu performa awalnya. Oke, jadi itu ya informasi awal yang harus teman-teman ketahui, bahwasanya raket 100 Atomic Air 77 ini memang udah pernah patah dan juga udah disambung dengan teknisi penyambung raket yang memang udah terkenal banget di sini. Dan teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk pembahasan feel dan karakter pemakaian raket 100 Atomic Air 77 ini. Yang di awal tadi saya bilang bahwasanya raket ini adalah salah satu raket yang hari ini sering kali saya bawa ke lapangan karena memang karakternya lebih cocok untuk kondisi saya yang memang belum fit 100%.
Apa sih yang bikin raket ini lebih survive, lebih cocok di tangan saya di kondisi hari ini? Ya, kita bahas kali ini ya teman-teman. Yang pertama sih yang mau kita bahas adalah dari spesifikasi dulu deh ya. Spesifikasinya yang raket ini tuh dengan namanya yang Atomic Air 77, raket ini tuh beratnya dari pabriknya di kisaran 77 gram. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini berat 77 gram. 77 gram berarti masuk di kategori raket yang 5U. Dan kemudian ini maksimal tensionnya 32 lbs. Kemudian balance point-nya 305 mm. Dan yang paling penting adalah shaft flexibility-nya yang fleksibel, lentur teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman, buat teman-teman yang sedang nyari raket yang karakternya lentur, yang memang terbiasa dengan raket yang karakter shaftnya itu lentur, dipakai swing itu ada lenturnya gitu. Nah, teman-teman bisa jadikan ini salah satu opsinya, salah satu alternatifnya. Karena dengan kondisi raket ini yang memang udah patah, kemudian disambung aja, kemarin saya pakai bener-bener masih survive banget, dipakai ngapa-ngapain masih bisa, dan nyaman teman-teman, nyaman, jadi adaptif. Apalagi ya ini teman-teman, bagian framenya, shape framenya ini, frame shape-nya ini dia box ya. Dan seperti biasa yang sering saya katakan bahwasanya frame kepala raket yang box, isometrik, standar gede banget. Ya gede, bukan gede banget ya, nggak kecil kayak raket-raket yang compact gitu ya. Apex Z Ziegler itu kan kecil. Nah ini standar aja biasa, nggak kecil. Jadi yang biasa kita sebut sebagai frame kepala isometrik itu gampang dipakai dan adaptasinya gampang banget, mudah banget, nggak butuh waktu lama. Nah ini salah satu hal menarik dari raket 100 Atomic Air 77 yang perpaduan spesifikasinya itu ya bisa dibilang banyak tangan yang bakal nyaman makainya. Dari berat raketnya yang misalnya 5U ya 77 gram, kemudian balance point-nya head heavy, dan kemudian shaft-nya fleksibel, tarikannya bisa maksimal 32 lbs. Nah ini fleksibelnya kerasa juga tuh. Nah, jadi spesifikasi raket yang kayak gini tuh biasanya gampang banget dipakai. Teman-teman pemula berkembang, mahir pun bisa. Karena dulu ingat banget saya pakai raket awal banget di brandnya Li-Ning 5U dan medium. Yang mediumnya kerasa agak lentur, shaftnya kerasa lentur, kemudian head heavy. Dan itu nyaman banget dipakai ketimbang raket-raket 4U ke atas yang memang butuh effort yang lebih besar. Bahkan untuk teman-teman pemula yang tenaganya nggak terlalu besar biasanya butuh penyesuaian yang agak lama, biasanya tangannya agak sakit, gampang cedera, linu-linu gitu kan. Berbeda halnya ketika pakai raket yang 5U kayak gini, nah, yang karakternya sebetulnya raket-raket ini tuh mirip-mirip raket Li-Ning ya. Makanya kenapa kan raket 100 ini kan terkenal sebagai anak perusahaannya Li-Ning ya. Ya mungkin bukan anak perusahaan sih. Pokoknya intinya karakter raketnya itu kalau saya bisa bilang tuh raket-raket 100 tuh mirip banget dengan karakter raket-raketnya Li-Ning. Shaftnya fleksibel, karakter raketnya rata-rata head heavy. Itu banyak terjadi di raket-raketnya Li-Ning juga, Ignite 7, Winlet Steel, Windstorm, dan beberapa raket lainnya lah, kayak termasuk terakhir kemarin X-Force Cannon, kemudian GeForce X5, itu rata-rata nggak terlalu kaku dan head heavy. Ada yang 4U, 5U. Jadi karakter raket-raket 100 tuh mirip-mirip dengan Li-Ning. Yang saya bisa bilang gampang diadaptasinya ya kayak raket-raketnya Li-Ning. Buat teman-teman yang udah punya sejarah pakai raket Li-Ning gampang dipakai, teman-teman pakai raket 100 nggak bakal jauh-jauh banget feel perbedaannya. Yang penting teman-teman bisa melihat beratnya, kemudian shaft flexibility-nya, kemudian frame shape-nya ataupun balance point-nya. Dengan teman-teman melihat spesifikasi dasarnya sama dengan raket-raket teman sebelumnya atau enggak jauh-jauh banget gitu perbedaannya, pasti feel-nya nggak bakal jauh banget. Ya familiar lah, bakal gampang banget dipakai tangan-tangan kita ini. Dan setelah tersetting kemarin ya teman-teman, sudah dipasang sambungan pakai senar kayak gini, gripnya udah saya buang bawaannya, kemudian saya ganti grip handuk kesukaan saya. Teman-teman juga bisa lihat link pembeliannya untuk grip handuk kesukaan saya di kolom deskripsi ya teman-teman. Raket ini tuh beratnya jadi 87 gram. 87 gram dengan balance point 305 mm. Nah, teman-teman, dengan spesifikasi tersetting yang kayak gitu, itu biasa banget di tangan saya dan di tangan kawan-kawan saya itu gampang banget dipakai, powernya dapet, kemudian defense-nya enak, nggak terlalu berat.
Jadi kategori raket 100 Atomic Air 77 ini yang sudah di shock ataupun disambung ini adalah masuk di kategori raket yang nggak terlalu berat dan juga nggak terlalu ringan. Ya all around dengan karakter balance coin yang head heavy. Teman-teman bakal bisa nyaman pakai raket ini dengan karakter all around, tapi dengan feel raketnya yang berat kepalanya ya teman-teman. Kenapa dia bisa nyaman dipakai di segala pukulan atau enak dipakai main all around? Karena memang dia masuk di kategori raket yang nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan. Dengan shaft fleksibel dan kemudian feel-nya berat kepalanya teman-teman. Teman-teman kalau bisa menemukan timing yang pas, raket ini tuh bisa ngasih power smashan yang lebih nancep ya, lebih kuat dari biasanya. Itu sih yang kemarin saya rasakan ketika pakai raket ini ya. Walaupun di sisi lain, ketika kita mau berusaha main speed, main dengan power 100% ya, raket ini ya buat saya pribadi kurang pas lah ya. Paling nggak sebetulnya dengan spesifikasi kayak gini, kalau shaftnya medium stiff itu lebih cocok sebetulnya dengan karakter saya. Tapi dengan raket ini yang karakternya fleksibel, dengan kondisi saya yang masih belum fit 100%, masih belum bisa main cepat, saya lebih banyak nurunin tempo ya ke teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada yang suka smash kencang-kencang mainnya cepet-cepet, itu saya sering lempar ke atas aja kalau nggak flashing. Jadi lebih main aman. Jadi temponya dibuat lambat karena kaki saya memang belum bisa dipakai main cepat ya. Raket ini survive banget guys dengan permainan itu. Jadi main agak lambat. Walaupun musuhnya cepet ya, kita buat agak lambat aja biar kita nggak keteteran ngelayanin kecepatan musuh kita ya. Pakai raket ini worth it banget. Makanya saya bisa ngasih kesimpulan buat teman-teman yang ya nggak terlalu cepet lah, teman-teman mungkin bisa ngerti lah ya, nggak terlalu cepet tuh seperti apa ya perbandingannya ya. Raket ini bisa banget dijadikan salah satu alternatif terbaik ya, dengan karakter fleksibel, nggak terlalu berat, dan kemudian feel-nya berat kepala. Buat teman-teman ya, bukan saya pribadi aja ya, buat teman-teman yang kekuatan wristnya udah jadi itu sebetulnya nggak butuh effort yang gede banget ya. Jadi pakai raket ini cuman pakai wrist gini, nah gitu aja udah mental guys, udah koknya udah kencang. Tapi di sisi lain, ketika teman-teman punya power gede, misalnya saya pakai dengan tenaga yang full 100% gitu ya, kayak malah nggak sesuai rama karena memang shaft fleksibelnya ini butuh banget adaptasi yang lebih banyak lah. Sulit lah buat kita itu nemuin timing yang pas untuk raket yang karakternya fleksibel, berat kepala, dengan standar power yang memang menengah ke atas ya, apapun standar power yang besar ya. Makanya kenapa pemain-pemain dunia yang tenaganya gede, powernya besar, kecepatannya wow banget, itu rata-rata kan pakai raket yang karakter shaftnya kan stiff ya. Karena dengan raket-raket yang kaku, shaftnya stiff itu bakal lebih survive untuk teman-teman yang tenaganya besar. Sebetulnya selain kontrolnya juga bagus, akurasinya bagus, power teman-teman yang punya tenaga besar itu kalau pakai raket yang lebih kaku shaftnya, bukan fleksibel kayak gini ya, itu bisa lebih pas, powernya itu bakal lebih klimaks keluarnya ya. Itu pengalaman saya ketika pakai raket, perbedaan pakai raket antara fleksibel, medium, dan stiff ya. Makanya kenapa raket-raket yang shaftnya medium itu banyak juga dipakai di kalangan atlet-atlet profesional yang tarkam-tarkam nasional ya. Karena memang dengan shaft medium itu ya kita nggak butuh tenaga yang terlalu besar kayak raket stiff. Di sisi lain dengan shaft yang medium dia masih ada feel lenturnya tapi nggak terlalu lentur kayak fleksibel. Dan dengan karakter raket yang fleksibel ya sebetulnya bisa dibilang lebih worth it untuk teman-teman yang pemula juga oke. Tapi lebih dari itu sebetulnya bisa worth it juga buat teman-teman yang memang biasa pakai raket-raket yang shaftnya lentur, ataupun yang memang teman-teman tuh mainnya speednya atau kecepatannya nggak terlalu cepat banget, masih mainnya lambat, santai gitu. Pakai raket ini bakal bisa survive lagi. Dan dengan karakter raket ini yang beratnya 5U, fleksibel, dan head heavy, sebenarnya kita bisa menemukan di banyak brand lain ya. Kayak misalnya di brand populernya Yonex ada Astroc Light ataupun Voltric Light, itu juga banyak yang 5U, head heavy, fleksibel. Kemudian juga ada di raket-raketnya Haikua sebutnya banyak juga. Yang terakhir-terakhir ini keluar itu pun ngasih opsi raket-raket yang shaftnya fleksibel ya. Selain ada yang medium, stiff, dan sebagainya, raket yang fleksibel juga bisa didapat. Tapi yang karakter lebih mirip sih ya dengan brand Li-Ning sih yaitu Ignite 77, kemudian Winlight Steel, Windstorm, kemudian GeForce. Kalau di Yonex tuh ada Voltric Light,
Astroclad, dan ya itulah raket ini mirip karakternya dengan raket-raket yang saya sebutkan tadi. Dengan banyaknya raket dari brand lain yang karakternya nyaris-nyaris mirip dengan raket ini, kita bisa menyimpulkan sih bahwasanya ya wajar banget kalau raket dengan karakter yang kayak gini tuh banyak disukai oleh orang-orang. Karena terbukti produsen-produsennya aja Yonex, Li-Ning bikin raket yang karakternya kayak gini. Jadi ya wajar, berarti memang raket-raket itu tuh banyak banget cocok di tangan orang. Makanya kenapa selalu diproduksi dengan karakter yang sama. Nggak panjang lebar, semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Pokoknya jangan sampai teman-teman salah milih raket, karena dengan salah milih raket terlalu berat atau terlalu ringan, bisa jadi tenaga teman-teman nggak tersalurkan dengan baik. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepak bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.